Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah saya mendapatkan artikel ini udah modifikasi dan jumlahnya adalah ada 187 kata ya. Lalu chat plagiaris udah saya edit semuanya dan 100% unik. Lalu selanjutnya saya bikin postingannya ya. Jadi artikel ini akan saya bikin postingan di sini. Oke, sini ya, post dalam postingan mana ya? Postingan sini ya. Postingan lalu ke entry baru atau ke sini. Ini ya, ini atau sini bisa juga. Nah, ini triknya. Untuk membuat postingan kita akan membuat trik seperti ini. Ini tentu saja kita kosongin dulu ya. Lewatnya jangan langsung copy paste ke sini, jangan ya. Nanti kedetek Google kalau kita udah mengambil artikel dari sini ya, blog lainnya. Caranya adalah kita bersihkan dulu untuk artikel ini ya. Artikel ini dari jejak blog lain. Caranya adalah kita akan masukkan artikel melalui notepad ya. Ketik aja seperti ini. Kalau Anda kesusahan mencari notepad, sini ya, notepad ya, di sini. Jadi kita sebelum memposting artikel, pastikan tulisan yang udah kita copy paste dari artikel orang lain kita masukkan notepad dulu, copy lalu paste semua ya. Lalu Ctrl A, copy lagi, kontrol semuanya, masuk ke sini. Oke ya, nah seperti ini ya. Nah, ini tebal sekali, jadi kita kecilkan. Nah seperti ini ya. Oke, jadi wujudnya seperti itu. Apabila kita ingin membuat postingan di dalam blog, kita masukkan dulu melalui notepad biar aman ya. Oke, untuk judul kita akan menggunakan judul, nanti akan saya jelaskan untuk penjelasan judul, optimasi judul ya. Ini akan saya masukkan judul ini dulu. Rumus untuk judul juga sama untuk judul blog ya, judul artikel rumusnya sama untuk judul blog, yaitu nomor HP, tiga, kota, atau copywriting, atau bisa juga seperti ini. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, saya contohkan aja dulu lah seperti ini. Oke, kita lihat pratinjonya dulu. Nah, kalau lihat pratinjo berarti kita bisa melihat gambaran awalnya lah seperti ini ya. Nah, ini belum kita publikasikan karena kita masih edit, jadi jangan dipublikasikan dulu ya. Nah, ini normal. Oke, ini dikecilin aja dulu untuk tulisannya ya. Kita kecilin dari sini, small atau normal. Nah ini ya. Oke, lalu save dulu, jangan dipublikasikan dulu, lalu di save aja dulu. Oke, setelah saya kasih judul ini, tapi saya akan jelaskan lagi. Untuk judul, selain kita memakai rumus nomor HP, bank keyword, kota, plus copywriting, bisa juga kita optimalkan sekaligus ya. Jadi tanpa copywriting kita gunakan BK turunannya saja, biar agak panjang ya. Kita gunakan itu karena memang tujuannya biar bisa menjangkau beberapa BK ya. Misal saya adalah jasa konveksi di Tasikmalaya, jadi saya akan mengambil 3 BK ini, jasa jahit, jasa konveksi, sama jasa konveksi murah. Lalu bagaimana caranya? Sini ya, caranya adalah sini. Untuk mempraktekannya ada 3 BK ini akan saya jadikan satu judul. Jadi judulnya adalah, saya tulis ini aja, jasa jahit konveksi
murah. Tasikmalaya. Oke, nah seperti ini ya, saya contohkan ya, contohkan ini. Jadi tanpa copywriting, saya pakai kayak gini, murah. Jadi murahnya saya gedein, ini bisa jadi sedikit copywriting ya, murah. Kopi kita cek untuk 50 ya, jadi maksimal 60 tapi 50 saya tambahkan. Jasa jahit ini saya pisahkan saja biar gak mudah dibaca nanti. Salah. Oke. Ini ya, ada 8, murah berkualitas. Lebih ya, lebih seri-seri, murah. Wah, premium juga lebih ya. Oke, saya acakkan lagi. Pakai nomor telepon ini tanpa harus ada garisnya. Ini Mas 9 ya. Jadi saya tambahkan copywriting dikit kata, tapi pastikan kalau bisa Anda jabarkan untuk buying keyword turunannya ya sampai 60, yaitu bisa menjangkau. Artinya ketika orang mengetikkan jasa jahit konveksi di Tasikmalaya ketemu ini, judul ini, kalau dia mengetikkan jasa konveksi di Bandung dia ketemu ini lagi. Lalu kalau ada yang mengetikkan jasa konveksi murah di Tasikmalaya, ikut Bandung Tasikmalaya ya, Tasikmalaya ini ketemu ini lagi. Jadi semua 3 kata kunci ini dijadikan satu, jadi sini ya, jasa jahit konveksi murah Tasikmalaya. Oke, ini ya. Nah ini, jadi pencarian yang dikit-dikit jadi dijumlahkan jadi banyak, nanti pencarian juga jadi banyak. Oke, kemudian ya, semoga paham. Jadi saya memakai jasa jahit konveksi murah Tasikmalaya. Oke, Tasikmalaya apa tadi ya, premium ya, premium. Nah ini kopi. Oke ya, lanjut ke optimasi on page SEO selanjutnya. Yang kedua adalah selain judul tadi udah ketemu, saya pakai yang ini ya, sorry, yang ini. Oke, nah ini jasa jahit konveksi murah Tasikmalaya premium plus kota ya, kota. Nah kalau bisa ya Anda jangan pakai copywriting, optimalkan dengan buying keyword turunan saja. Tapi kalau masih sisa dikit ya tambahkan copywriting dikit ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah kita pakai URL artikel permaling mengandung buying keyword. Karena buying keyword yang saya optimalkan di artikel pertama ini adalah jasa konveksi Tasikmalaya. Jadi ini saya copy jasa konveksi Tasikmalaya ya, fokusnya ke sini saja. Ini nanti ada gilirannya lagi. Ini saya fokus ke nomor 1 dulu ya. Ini saya udah warnain. Nah ini ya yang kuning, saya copy. Nah sini URL ada di sini ya, tautan permanen. Tuh kita lihat jasa. Jadi ini beda ya, jasa jahit konveksi murah. Saya ubah semuanya, Ctrl A, paste. Nah ini ya, karena ini spasinya nggak boleh ada spasi, jadi saya kasih strip, ganti strip. Nah kayak gini ya, konveksi. T nya semua kecil saja, T. Nah ini jasa konveksi Tasikmalaya.
sesuai dengan ini. Kalau URL link jangan pakai panjangan ya. Jadi kalau URL link jangan pakai kayak gini, tapi fokus ke satu aja. Nah ini satu kata saja ya. Ini nanti juga ya URL-nya, ini URL-nya ya, jangan digabung ya. Ini aja saya sarankan seperti itu. Jasa konveksi Tasikmalaya, ya gitu aja, jangan digabung jadi kayak gini. Ini buat judul artikel saja. Oke, URL udah masuk ya. URL udah, lalu selesai. Oke, jangan dipublish dulu ya sebelum semuanya dioptimasi, nanti akan repot. Selesai ya, udah. Cek lagi jasa konveksi Tasikmalaya. Oke, selesai. Nah ini ya ada. Oke, lanjut ya. Sekarang yang ketiga, gunakan buying keyword di H2, H1 dan H2 ya. Ini H1, ini H2. Oke, jadi bagaimana caranya untuk meletakkan H1 H2 kayak gini ya. Nah, simak baik-baik. Saya masuk ke sini, artikel saya copy saja, lalu masuk ke blog. Oke, lalu ke sini ya, sini nanti saya pastekan. Saya pastekan di sini, copy, paste. Nah sini ya, ini jasa huruf gede konveksi Tasikmalaya. Oke, saya kasih H1 itu di sini heading ya, heading 1 lah, itu H1 itu seperti itu. H1 ya, itu H1. Yang kedua adalah BK di H2 di sini saya tampilkan sini ya, misalkan ini jasa konveksi kayak gini saya contohkan ya, jasa konveksi punya orang yang ada di halaman 1 Google adalah misal yang udah saya temukan. Nanti H2 itu seperti ini munculnya kayak gini, jasa konveksi Jakarta di sekitar Jakarta Selatan lah gitu lah ya. Nah, padahal judulnya seperti ini, tapi untuk huruf gedenya nah ini dia pakai H2 ya. Oke, kita praktekkan di sini. Oke, jasa konveksi Tasikmalaya saya gunakan jasa konveksi murah ya. Sekarang murah Tasikmalaya, jasa konveksi. Oke, jasa konveksi kaos, atau ini pakai kaos ya, jasa konveksi. Saya mengoptimalkan untuk mengoptimalkan untuk kata kunci di bawahnya ya, jasa konveksi kaos, karena di sini pencariannya banyak konveksi baju sama kaos ya, konveksi baju kaos. Jadi saya akan mengambil dua ini, kaos sama baju ya, biar kepinginnya nanti yang ngetikkan konveksi baju di Tasikmalaya dia masuk ke dalam blog saya ini. Oke, untuk H2 adalah subheading ya, subheading ya, seperti ini. Ini tulisannya lebih kecil daripada H1. Oke, selanjutnya adalah saya kasih ke sini lagi. Nah ini ya, enter. Ini konveksi kaos baju, tapi baju ya, baju murah. Oke, pakai D. Kalau di sini pakai D nggak apa-apa ya, di Tasikmalaya, konveksi D. Nah ini H1 lagi. Oke, spreadingnya ada 2 ya. Oke, masuk ke optimasi berikutnya, yaitu optimasi di gambar. Jadi kita akan memasukkan blog ini
artikel ini dengan gambar ya, beberapa gambar, dan di sini kriterianya adalah ya kita akan wajib untuk SEO ini, kita wajib minimal ada satu gambar tiap artikel ya, dalam satu artikel. Jadi jangan hanya tulisan saja. Karena kenapa? Karena agar artikel blog itu enak dibaca, dengan gambar enak dibaca ya, sehingga audiens yang datang ke blog kita nggak akan langsung menutup blog, karena memang artikel itu ya, akan mereka tertarik untuk membaca lebih jauh ya. Oke. Lalu karena apabila banyak terjadi audiens begitu buka blog lalu nutup ya, buka blog karena itu artikelnya nggak terlalu menarik untuk dilihat, lalu dia pergi, nah itu blog kita akan dianggap tidak berkualitas karena dia masuk lalu tutup lagi. Kayak gini ya, apabila saya membuka blog orang lain, nah ini ada gambarnya ya, gambar ada 1, 2, dia memakai 2 gambar, ini akan terlihat lebih menarik ya daripada hanya tulisan saja. Jadi lebih lama berada di sini, si Google itu menganggap blog kita itu bagus. Iya, jadi itu alasannya kenapa kita harus mencantumkan minimal 1 gambar di dalam artikel. Oke. Nah, kita coba ya masukkan gambar di sini. Caranya adalah kayak gini. Misalkan saya ambil gambar sini. Oh ya, untuk optimasi gambar ini pastikan untuk nama file gambarnya kita ubah jadi kata kunci ya, buying keyword, jangan screenshot kayak gini. Jadi kata kunci harus dicantumkan di dalam file gambar juga ya. Tuh, ini saya renam dulu. Ini sesuaikan dengan buying keyword Anda ya. Ini 1. Oke. Saya renam. Oke, saya push dulu ya, agak error. Nah, seperti ini ya. Jasa konversi Tasikmalaya, karena saya sedang mengoptimasikan kata kunci ini ya, jasa konversi Tasikmalaya. Oke, selanjutnya kita ke sini. Ini masuk ke sini ya, untuk upload gambar adalah kita gunakan fitur ini. Lalu kita upload filenya. Nah, kita lihat ya yang folder yang ntar saya buat dulu. Oke, sini ya ada 4, saya masukkan semua. Saya akan memasukkan 4 gambar ini sekaligus di dalam artikel. Alasannya kenapa nanti akan saya jelaskan ya di optimasi selanjutnya. Oke, saya push. Nah, oke, di sini saya menggunakan 1 dulu, misal ini. Kita load 1 lagi di sini. Ukurannya adalah load. Sini lagi 1. Load lagi. Oke, lalu saya ambil 1 lagi di bawahnya. Sini ya. Nah, kayak gini. Load. Oke. Lalu setelah kita upload seperti ini, optimasi selanjutnya adalah kita akan mencantumkan buying keyword di dalam all text. All text itu gini ya, all text pada image dengan buying keyword kita cantumkan. Jadi kita klik kanan, klik kiri, lalu ke properties ya, properti all text. Nah, ini all text ya. Nah, ini jasa konversi Tasikmalaya, jadi cantumkan buying keyword yang sedang Anda target. Sini juga boleh, yang penting yang alt textnya saja.
harus diisi ya. Tuh, seperti ini. Masukkan semua buying keyword sini, properties ya, bagian properties, text. Ini untuk optimasi image. Jadi selain file nama gambarnya, alt text-nya juga harus wajib kita taruh BK. Oke, demikian untuk optimasi image. Oke ya, lanjutnya untuk optimasi ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian ini, letakkan buying keyword di 100 kata pertama dalam artikel, lalu di tengah dan akhir paragraf ya. Jadi di awal 100 kata pertama, lalu di tengah dan akhir paragraf. Maksudnya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan saya lagi mengoptimasikan ini ya, saya copy dulu, lalu masukkan yang pertama di 100 kata pertama. Jadi 100 kata pertama ini, 100 kata pertama yang ada di artikel pertama harus ada buying keywordnya. Nah, di sini saya biasanya naruhnya di sini depan aja. Nah, ini kan kalau kita copy paste dari Word atau Excel, hasilnya kayak gini ya. Nah, untuk menghilangkannya otomatis kita masuk ke notepad ya. Ini notepad yang saya kayak gini ya. Nah, pakai notepad Windows, wujudnya bukan seperti ini ya. Ingat, notepad yang penting notepad ya, yang udah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini copy biar tulisannya itu jadi fontnya atau formatnya default ya. Default itu artinya udah netral, nggak ada bentuk apapun. Oke, nah seperti ini. Seperti ini ya, jasa konveksi Tasikmalaya. Nah, kayak gini. Oke, lalu di bold, jasa konveksi Tasikmalaya. Di bold seperti ini. Oke, jasa konveksi di Tasikmalaya, tambahkan nggak apa-apa. Kita menggunakan sini aja di Tasikmalaya. Nah, gini aja ya, jasa konveksi Tasikmalaya. Kami jasa konveksi murah, tambahkan aja biar nggak mirip sama sekali ya. Murah di Tasikmalaya, yang di teks adalah jasa. Oke, yang berikutnya adalah kita menaruh buying keyword di tengah dan akhir paragraf. Caranya seperti ini. Nah, kira-kira di tengahnya di mana? Ini ya, sini ya. Jasa konveksi Tasikmalaya ini. Bisa di awal paragraf, juga bisa di tengah ya. Misalkan di sini ya. Nah, di sini jasa konveksi Tasikmalaya bisa ya. Tapi karena ini kalimat saya udah menjurus di awal, jadi saya optimasikan ke sini, jasa konveksi Tasikmalaya. Oke. Lalu ini ada di tengah, lalu ke sini ya. Nah, sekarang terakhir, berbekal dengan bla 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 bla, menjadikan pelanggan kami puas dengan produk sama dengan harga bersaing bersama kami. Oke, saya cantumkan untuk di akhir paragraf ya. Kemudian dengan keuntungan yang sangat nyata dari beberapa teknologi musim mutakhir yang prima, menjadikan pelanggan kami jasa konveksi Tasikmalaya, dan dimasukkan aja ya. Nah, seperti ini boleh. Yang penting ada di akhir kalimat ya. Oke, masukkan saja kayak gini. Ya, dimirip-miripin, disesuaikan dengan kalimat ya, nggak harus tanda kurung seperti ini, nggak harus ya. Ini hanya untuk yang penting ada tulisan inilah, dan kalimatnya adalah nyambung. Jadi nggak asal meletakkan kata kunci, tapi kata-katanya nggak nyambung.
Oke, kayak gitu ya untuk peletakan buying keyword di awal, satu kata pertama, lalu di tengah dan di akhir. Oke, di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang ini. Jadi ketika kita mempunyai banyak buying keyword, kata panjang ya, untuk mempraktekkan ini banjir order dari buying keyword yang banyak ya. Jadi untuk faktor kali, bagaimana cara kita mengoptimalkannya, yaitu kita gunakan buying keyword itu untuk ditenggelamkan dalam artikel. Artinya seperti apa nanti ya. Jadi kita bikin list dulu lalu kita tenggelamkan seperti ini ya. Nah, kita kan menemukan banyak artikel nih, banyak buying keyword. Kita nggak mungkin untuk membuat artikel per judul ini satu-satu ya, tapi kita akan menenggelamkan semuanya jadi satu. Oke, misal saya sedang mengoptimasikan kata kunci ini ya, jasa konversi Tasikmalaya. Jadi saya mencari turunannya jasa konveksi titik-titik ya, jasa konversi Tasikmalaya. Turunannya ya, ini saya menemukan untuk jasa konveksi, untuk turunan jasa konveksi saya menemukan ini konveksi baju, gamis, jaket, kaos, kemeja ya. Nah seperti ini, baju, gamis, jaket, kaos. Nah saya nggak mengambil untuk buying keyword jasa konveksi tok ini ya, jasa konveksi doang. Saya hanya mengambil secara umum, agak umum ya. Jadi baju saja, bukan baju anak, baju brand ini belum saya masukkan ya, karena ini akan saya pakai nanti di artikel kedua, yaitu jasa konveksi baju. Nah ini yang udah saya daftar untuk artikel berikutnya, yang ini jasa konveksi baju. Saya akan memasukkan turunannya seperti ini. Ini untuk artikel lain ya, ini untuk artikel lain. Nah, sementara sekarang saya akan mencari turunan untuk buying keyword BK turunan jasa konveksi ya, yang ini. Nah yang ini ya, jasa konveksi Tasikmalaya. Oke, saya sedang mengoptimasikan jasa konveksi Tasikmalaya, jadi saya akan menggunakan turunannya ini, paham ya? Jadi ada turunnya berbeda-beda. Jadi ini turunan untuk jasa konveksi baju, ini untuk turunan nih jasa konveksi. Oke, saya akan menenggelamkan, artinya akan saya masukkan ke dalam artikel. Bagaimana caranya? Ini ada baju, gamis ya, jaket, kaos, kemeja. Saya tulis dulu sini. Oke, nah saya tulis saja baju, tulis saja dulu gamis, jaket. Saya pause ya biar cepet. Nah oke ya, jadi udah saya rangkum baju, gamis sampai terbaik ya tuh, baju, gamis. Tujuannya adalah ketika orang mengetikkan baju, konveksi baju di Tasikmalaya, ketemu artikel saya yang ini ya. Nah tujuannya seperti itu, ketemu artikel saya ini, lalu dia mengetikkan konveksi gamis di Tasikmalaya, ketemu juga artikel yang sama dan lainnya sebagainya ini ya. Jadi untuk pencariannya juga pasti ada ya di sini. Karena saya mengambil turunannya ini ya dari rekomendasi hasil Google Keyword Planner ya. Ya ini konveksi pakaian, meja, kaos ya, gamis, jaket. Ini loh. Nah ini jasa konveksi baju ya. Nah sini lalu masih banyak sekali. Ini tergantung hasil buying keyword pencarian di Google Keyword Planner masing-masing. Oke, ini sablon, posisi sablon pun ada, walaupun dikit, tapi ketika orang mengetikkan konversi sablon, dia akan masuk ke dalam artikel yang ini juga. Oke, jadi untuk rumusnya jangan acak-acakan untuk turunannya ya. Turunannya adalah ya seperti ini. Misal konversi baju ya kayak gini,
Ini dicari di Google AdWords ya, biar lebih jelas, karena AdWords itu memang untuk mencari paying keyword turunan. Oke, bagaimana kita memasukkannya? Ini ya, sini kita copy ya, copy saja, masuk ke sini. Nah, kita masukkan kata-kata itu di sini ya. Oke, kami jasa konveksi jasa melayani penuh dalam pembuatan. Ini sebenarnya udah ada kaos polo sedikit big. Nah ini, oke, saya akan masukkan di sini pembuatan. Nah, pembuatan ini. Oke, sorry, lupa. Jadi harus masuk ke notepad dulu ya. Notepad ini copy, biar formatnya itu hilang. Nah, seperti ini ya, pembuatan baju tuh, busana muslim, dress, distro, jasa murah, terbaik. Oke, nah seperti itu ya, kita masukkan terutama untuk di 100 kata pertama atau 150 kata pertama ya, karena nanti si Google akan lebih dapat kata-kata buying keyword ya, kata kunci yang ada di Google Keyword Planner itu di awal-awal kalimat. Oke, jadi seperti itu untuk menenggelamkan dalam artikel, maksudnya juga paham ya. Untuk kita lihat, kita simpan, lalu kita tinjau seperti apa. Nah, seperti ini ya, tuh ada seperti ini. Oke ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengoptimalkan kota lain. Jadi ini ada masalah, ada kasus ya, ada kasus dimana apabila kita akan menargetkan kota lain karena produk kita bisa dikirim ke luar kota ya, sementara padahal judul artikel kita nanti hanya di satu kota. Misalkan seperti ini ya, kita jual genteng di Jakarta, tapi kita juga akan menargetkan kota Semarang, Solo, Surabaya, dan lainnya ya. Ini bagaimana caranya untuk mengoptimalkan kota lain ini? Ada dua cara. Satunya adalah kita bisa memasukkan kota-kota ini di dalam artikel ya, di dalam artikel ini ya. Nah, di dalam artikel ya, kayak kita menerapkan ini ya, kata kunci turunan konveksi misal seperti itu ya di video sebelumnya. Lalu cara kedua adalah kita bisa membuat artikel lain di dalam satu blog, masih dalam satu blog yang sama, yaitu jual genteng Jakarta ya. Tapi kita membuat artikel lain, judulnya jual genteng di Semarang, jual genteng di Solo, Surabaya, Klaten, dibikinkan artikel sendiri. Itu bisa. Jadi ada dua cara. Nah, untuk cara pertama akan saya praktekkan ini ya. Jadi kasusnya sama dengan saya apabila saya sedang menargetkan di Tasikmalaya saja. Jadi saya akan mengincar daerah-daerah di Tasikmalaya, yaitu kecamatannya ya, kecamatan yang ada di Tasikmalaya, biar ada kemungkinan orang mengetikkan konveksi di Kawalu, dia sedang mencari konveksi di daerahnya, di kecamatannya, dia akan menemukan blog saya ya, seperti ini di Tawang, konveksi di Indihang ya, Indihang. Itu ya, bagaimana caranya ya, kita masuk ke cara yang pertama ini, yaitu memasukkan semua ini di dalam artikel. Oke, saya rangkum dulu untuk daerahnya ya, Kawalu yang seperti sebelumnya ya. Oke, saya post lagi. Nah, oke, seperti ini ya, saya rangkum jadi satu. Tujuannya adalah akan kita masukkan, saya masukkan di dalam artikel. Saya masukkan di awal atau tengah ya, bebas. Saya akan memilih di sini aja, di awal ya.
terbaik Komposisi Tasikmalaya Teks. Nah, melayani untuk daerah. Oke, pas tuh. Nah, kalau kita copy dari Excel itu akan tulisannya gede ya. Jadi kita masukkan lagi di sini. Jadi di notepad masing-masing ya, karena notepad di laptop saya bentuknya seperti ini, jadi berbeda. Yang penting notepad ya, daerah sini. Oke, des. Oke. Nah, biar enak dibaca untuk paragraf dengan kepanjangan ya, jadi dipisah berbagi kalimat, jangan kepanjangan, yang penting ada 2-3 kalimat per paragraf, jadi enak dibaca lalu dipisah di enter ya. Oke, kayak gitu untuk penjelasan kali ini bagaimana cara mengoptimalkan kota lain ya, biar kita bisa tetap mendapatkan orang-orang yang mengetikkan kata kunci, misalkan jual genteng di Solo, ketemu artikel kita, atau blog kita jual genteng di Makassar atau Sumedang, ketemu blog kita. Itu juga dengan saya ya, konveksi di Tawang, ketemu blog saya, di Bungur Sari, ketemu blog saya. Jadi kesimpulannya kita bisa mengoptimalkan seperti ini, banjir order dengan buying keyword turunan. Itu juga dengan ini ya, dari faktor kali banyak buying keyword, banyak juga pencariannya. Jadi semua buying keyword diketikkan akan mengarah di blog yang sama, yaitu blog kita. Oke, demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.